A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Moga dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an rahahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla in lam tantahin nafsan bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjudu qarrib. Waqtallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alaq itu ada 19 ayat. Ini memprakaikan tajwidnya. Jadi kan sudah dibaca. Termasuk surat Al-Makkiyah atau Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Ayat 1 sampai 5 itu adalah ayat Al-Quran yang pertama turun ketika Nabi Muhammad khalwat di Gua Hira. Khalwat itu menyepi. Berkhalwat itu menyendiri. Dia minta izin, Kanjeng Nabi itu minta izin sama istrinya selama Ramadan full. Selama Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi itu khalwat itu 3 kali Ramadan. Setiap Ramadan full Kanjeng Nabi itu di Gua Hira aja. Ini menjelang beliau diangkat jadi nabi. Kenapa? Karena sudah melihat keadaan umat ini sudah tahu-tahu saat itu jahiliyah. Jadi Kanjeng Nabi ini biar aman, kemudian merenung lah ya. Untuk apa? Kalau bahasa orang-orang Toriko, tirakat Toriko, beliau itu orang-orang Toriko itu namanya suluk. Orang kalau lagi suluk dia bunyi, tidak terlalu banyak ngomong, dia harus puasa dan dia harus menghindari istrinya. Jadi kami pernah suluk di Temburu itu, Pak, di sana daftar. Jadi sudah ada yang masak, mbah-mbah anak masak, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kemudian di situ tuh disekat-sekat kayak kain hijau gitu, kain hijau kan, sekat-sekat. Ukuran sekat-sekatnya seukuran 1 kali 2 meter. Jadi nanti diarahkan, kita daftar, kita dikasih materi, buku lah gitu. Kemudian sini, mana tas kamu? Nih tempat kamu sini. Ya ukuran 1 kali 2 meter kayak ukuran kuburan ya. Ya di situ sudah ngadepnya ke arah ngadep kiblat. Jadi kalau kiblatnya sini, yang kemudian begini ukuran karpet begini nih.
Perutnya di situ, bantalnya di situ, kakinya di sini, udah semeter. Sampingnya nanti ada lagi, sampingnya ada lagi. Jadi masing-masing itu dibatasi sama kain. Itu selama 10 hari puasa. Nanti ada amalan-amalan yang harus dikerjakan, harus diselesaikan. Tak boleh baca Al-Quran, tak boleh baca-baca buku Al-Quran aja nggak boleh. Di sana fokus saja, zikir saja. Waktunya sholat, jangan banyak ngobrol. Jadi kayak benar-benar kita berkhulwat. Tapi rasanya bosan gitu ya. Bosan bu, saya aduh ngapain lagi ini. Sementara sebelah sana santri-santri suaranya anak ngaji sana. Nah di sini ditempatkan sendiri khusus orang-orang tua di daerah-daerah. Nanti malam bangun gitu, mandi jam 1 dibangunkan pada mandi gitu. Itu orang-orang Solo maunya pakai bahasa itu wali songo suku batok atau kayak lain. Itu orang Solo itu orang yang lagi mau menuju Allah, maka dibersihkan makanannya, nggak boleh makanan yang bernyawa, boleh ada pakai micin nggak boleh, nggak boleh kumpul sama istri, nggak ada istri di situ. Tapi saya dulu pernah bayar toreko sama guru saya, maksudnya dari kampung di Banyuwangi, karena beliau ini bukan pondok pesantren, ya pengajian biasa, akhirnya membuat kebijakan. Boleh solo, boleh di rumah gabung sama istri, tapi nggak boleh kumpul hubungan sama istri, nggak boleh nafsu, maksudnya gitu. Itu yang berat itu. Ada istri tapi nggak boleh kumpul. Halal itu ada tapi nggak boleh. 10 hari kali 10 hari, 20 hari kali 20 hari. Itu pas saya punya anak, kita ungsikan ke kampung. Saya pas punya anak, istri kan cuti, saya di sini kesempatan itu suruh di rumah. Yang repot itu kan 20 hari. Pas ada istri di sini 20 hari nggak makan yang bernyawa, nggak boleh kumpul dengan istri. Istrinya yang nggak kuat. Kuat ya? Ada juga yang nggak kuat. Bingung ya? Suluk itu. Jadi ternyata begitu. Kanjeng Nabi berkhulwat, khulwat ke Gua Hiro. Tahu Gua Hiro jaraknya berapa? Ada 1.400-an anak tangga. Sekarang dikasih anak tangga, dikasih tangga 1.400 anak tangga. Kita ziarah Wali Songo ke Sunan apa? Aduh, masuk sampai lupa. Sunan Muria. Sunan Muria. Saya pikir karena lihat gambar sebelum ke sana, saya cek di Google. Oh, deket katanya tinggi, deket. Itu baru permulaan aja. Ternyata masih semua 400 anak tangga. Dikit. Nah, sudah 400 anak, kalau tak enak Bu. Ini enggak, naik jalan dulu berapa langkah, naik lagi jalan lagi berapa langkah, 400 anak tangga. Saya baru tanya, jarang olahraga. Ngomong-ngomong tanya sama, itu setiap kanan kiri orang jualan baju, macam-macam, jualan oleh-oleh, makanan sampai ke atas. Memang benar-benar digunakan. Saya tanya, Ibu, ini masih berapa lama? Masih hijau kan? Wah, ini baru 1/4 Pak. Ini sudah kos-kosan sampai makmum tak saya. Kos-kosan wah sama enggak biasa. Terus Bapak daripada repot, Bapak mau cek kaget, cek. Ada ojek ke atas? Ada Pak, bayar 25 kalau nggak salah. Begitu ya? Kenapa nggak dari tadi ya? Masih di separuh Bu. Sudah keluarnya ini sudah
Yo, ada teman saya sama Pak Marto, lanjut, terus monggoin lanjutkan guys. Saya tak mau cek. Oh, cek saya. Mau cek itu harus turun dulu. Buat, oh cek ini benar-benar harus pegangan benar ini kalau kan jantungan ya. Begini bu. Jalan itu begini. Salingon cuma 2 motor. Ngepres jalannya, 2 motor saja. Masya Allah. Waduh, dilihat dengan waduh, mau harus. Ini Pak sampai dari ada tenang Pak, udah sekian tahun Pak, udah lama nih. Gak ada motor bebek, motor laki, gak ada motor cewek, motor laki, motor yang ada kopling-kopling itu. Trail. Baik naik maupun turun, ya kan ya. Kelihatan cinta loh Mas. Ya Allah ya Rasulullah begitu. Ya Allah. Begitu. Ini sunnah kok sampai ada di atas ya. Kuburan muridnya gak banyak. Kuburan muridnya gak sedikit. Kalau yang lainnya banyak, apalagi udah banyak. Kanan kirinya kuburan, benar termasuk Sunan Kalijaga itu banyak kuburan. Di antara sekian banyak sunan yang paling mistik ada sisi-sisi mistik Sunan Kalijaga. Ada aja ada orang bawa dupa. Nah zaman sekarang rahimakumullah, khalwat itu menyendiri, mengasingkan dirinya. Dan ternyata banyak di para kekasih-kasih Allah itu untuk menghindari macam-macam khalwat mereka. Sehingga ada juga yang istilah toreko khalwat itu ada. Sendiri. Khalwat menyendiri sampai mungkin 40 hari begitu. Ya, Kanjeng Nabi itu ternyata izin sama istrinya. Minta izin sama istrinya. Minta izin. Terus siapa yang ngangkat makanan? Kan enggak ada kompor di sana. Jadi ternyata anak-anaknya digadang-gadang nyuruh membantunya. Untuk apa? Termasuk Fatimah bantu. Jadi setiap sore itu kayak Nabi itu kayak turun gitu. Karena lumayan dulu nggak ada anak tangga. Ngambil makanan. Jadi kadang-kadang sambil mengembala kambing itu ngambil ngantar sampai sore gitu. Jalan sekali terakhir mengkopong. Akhirnya di yang ketiga yang keempat Kanjeng Nabi ini dapat wahyu pertama, yaitu surat Al-Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suratnya nggak sampai full, 1 sampai 5 saja. Kita lihat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba Iqra bacanya. Apa itu Bu? Khalaq. Bismi. Ada itu bismi. Hamzah wa so. Aslinya bi ismi aslinya. Rob bi tasdid. Alladzi. Apa? Al-Samsi. Ibu itu isim mausul dan ternyata dibahas di situ namanya ada hamzah wasol, termasuk hamzah wasolnya. Gitu. Alladzi Matobi. khalaq. Kolkola. Kolkola apa? Kubro. Sugro ya. Kalau dia ada tadi kayak Iqra itu kolkola Sugro. Tapi kalau di belakang kolkola kubro karena nggak ada tasdidnya. Kalau ada tasdidnya kolkola akbar. Iya. Yang belakang paham? Masih format aja apa gimana belakangnya? Angkarin masih format. Enggak, Ustaz. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah perintah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada tafsirnya, Allah memerintahkan manusia membaca. Makanya ada pembelajaran baru namanya Iqra, terinspirasi dari
waktu. Masih Membaca, mempelajari apa? Mempelajari, meneliti dan sebagainya. Apa saja yang ia ciptakan, baik ayat-ayat yang tersurat, qauliyah itu yang ibu pegang Al-Quran itu. Ucapan Allah itu firman Allah. Tapi ada juga yang tersirat. Maksudnya apa? Ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu alam semesta ini. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Pembelajaran yang ibu melihat langsung. Kok ada matahari? Gitu kan? Di Al-Quran ada surat Syamsi bahas matahari demi matahari. Tapi ibu melihat matahari juga, tidak? Di Al-Quran bahas matahari, terus ibu melihat matahari, iya ada matahari, ada bintang, ada bulan. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Dan banyak sekali, bukan hanya itu, kejadian-kejadian, macam-macam kejadian di alam semesta ini, itu namanya ayat kauniyah. Ada hal-hal yang tidak tersurat di dalam Al-Quran, gak tersurat tapi kan tersirat. Ini maksudnya ini tuh. Dan orang-orang yang pintar adalah orang-orang yang bisa mengambil hikmah di setiap kejadian. Orang-orang yang cerdas itu bukan karena pintar matematika saja, bukan. Tapi orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang berpikir, memperhatikan, meneliti, gitu ya, alam semesta ini. Sehingga banyak di kalangan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi banyak masuk Islam gara-gara hasil penelitian-penelitian. Jadi kami di Al-Quran ayat yang bahas perihal masalah apa namanya, masa iddah telah ditinggal suaminya, baik itu cerai maupun mati, suami istri. Itu ada bekasnya di situ. Nah, untuk meninggalkan bekas itu jangan dimasuki lagi pada saat terus suami meninggal. Jangan cepat ganti suami, ntar dulu gitu, nunggu dulu masa iddah selesai. Kenapa? Allah bersihkan dulu. Nanti pada saat ada orang yang datang, seandainya belum masa iddah kok langsung nikah, langsung kumpul lagi sama calon suami yang baru, suami yang baru, maka itu anak nanti gak jelas, dia anak sopo. Anak gak jelas, dia anak siapa. Dan ini di masalah orang luar negeri itu sampai membuat acara. Upaya harus ditampilkan. Membuat acara, benar-benar nyata di TV, bikin acara tes DNA. Suami istri duduk kan. Itu sudah mungkin orang ini sana itu sangat penasaran. Kan pergaulan bebas. Jadi terus nikah, terus punya anak 3 seumpamanya. Ini anak saya semua apa gimana nggak tahu. Dulu belum punya anak, terus saya nikah sama dia, terus kita punya anak 3 semua. Pertanyaannya, 3-3-nya apakah anak saya? Belum tentu ternyata. Waduh. Belum tentu. Bisa saja dia zina. Benar ya? Orang barat bebas, nggak punya aturan. Nah, kemudian ibu diteliti itu. Di TV itu dicek, mungkin sudah disetorkan nama anaknya 3. Satu anak seumpama. Ini anak siapa? Dicek sama apa namanya, mungkin sama dokter, sama panitia. Kemudian live masuk TV. Wah, ini ketar-ketir, namanya bapak sama ibu ini ketar-ketir. Saat itu juga bisa cerai. Saat itu juga bisa cerai. Ini Allah kuasa. Ayat kauniyah ini sebenarnya dibacakan. Seumpama nama anak Budi seumpama. Masih kelihatan bayi, masih kelihatan anak balita. Wow, anak lagi main-main, anaknya lagi main-main senang-senang. Setelah dicek hasil keputusan DNA, hasil apa namanya lab DNA, anak siapa ini? Ternyata bukan anaknya. Wah, masya Allah, bukan anak dari bapaknya, bukan. Wah, itu saat itu langsung marah-marah. Suaminya marah, bisa nempelin istrinya langsung. Suaminya saat ketika itu langsung bisa menceraikan. Saya ceraikan. Wih, masya Allah, masya Allah. Kayak begitu. Itu sebenarnya di Islam diatur. Dampaknya kayak begitu kalau nggak diatur. Ya itu profesor itu masuk Islam gara-gara orang Yahudi pimpinan di Amerika ya. Sehingga dia mengatakan anaknya 3, yang 2 bukan anaknya. Bayangkan, kurang aja, diceraikan istrinya, yang 2 bukan anaknya. Berarti anak siapa ini? Begitu kan? Itu
itu ayat-ayat kauniyah. Ya, jadi pahami ya. Dan banyak sekali pembelajaran di alam semesta, di dunia dan sebagainya. Itu kita disuruh membaca. Saya pada saat menyaksikan begitu, ya Allah, ini sebenarnya ayat kauniyah sebenarnya. Ya kalian nggak tahu apa namanya. Kadang-kadang iseng apa ngecek atau muncul video itu menarik, tapi apa ya judulnya begitu. Itu seperti itu. Lanjut. Khalaqal insana min 'alaq. Diulangi. Khalaqal insana min 'alaq. Al-insana, satu kalimat. Ada al-nya dibaca jelas. Namanya apa? Izhar qamari. Kalau dibaca ikhfa. Berapa ukuran ikhfa itu? 2 rakaat. Dengungnya mengandung dengung. Ikhfa semua, ikhfa, idgham, iqlab itu semua mengandung gunah. Dengung. Kecuali idhar. Idhar enggak ada, enggak boleh. Min 'alaq. Izhar min 'alaq, satu ketukan. Khalaqal insana min 'alaq. Qalqala apa? Dia siapa yang dimaksud? Allah telah menciptakan insan, manusia dari segumpal darah. Pelajaran nasihat dari salah seorang kiai di kantor. Diskotik. Kiai ini dekat dengan almarhum Gus Dur. Jadi kalau manusia ini ada 2. Kalau insan, agama ini diciptakan untuk insan ini insan. Bedanya insan dengan manusia. Insan, manusia ini maksudnya adalah intinya sama sebenarnya, tapi ada yang membedakan. Kalau bashar itu jasad kita bashar, dan kebutuhan bashar ini adalah makan, minum, hubungan suami istri, nafsu lah. Itu bashar namanya, jasad. Tapi kalau untuk insan ini, itu hubungannya dengan akhirat, hubungannya dengan ruh. Makanya insan ini ditaruh di sini. Yang dikatakan insan itu orang ini yang berakal, sama mainan hati. Ini sama ini main, sambung. Tapi kalau bashar, jasad, urusannya pokoknya perut, pikiran urusannya. Urusan bashar itu adalah urusan kesenangan. Tapi kalau urusan insan, akhirat itu urusan ketenangan. Orang senang belum tentu tenang. Benar. Walaupun orang kelihatannya susah dohirnya, tapi kalau dia ada diberikan ketenangan, sakinah, ya tenang dia. Saya kemarin ditanya, kamu tahu nggak kapan Kanjeng Nabi senangnya? Kaget. Kanjeng Nabi senangnya. Diteruskan. 13 tahun Kanjeng Nabi itu dalam keadaan susah di Mekah. 13 tahun dakwah, Kanjeng Nabi itu nggak ada senang-senangnya. Diusir, caci maki, dibully, dimusuhi, bahkan mau dibunuh, benar? Tapi pertanyaannya, Nabi tenang loh? Tenang Nabi. Nabi dikepung sama orang, anak-anak remaja Quraisy, dikepung. Sayyidina Ali sudah kelimpungan ketakutan. Ini mau hijrah. Ya Ali, kamu tidur di kasur. Nanti gimana? Harus gak usah tenang. Nanti kalau mereka tanya, Nabi pergi. Kanjeng Nabi tenang santai keluar dari rumah, bawa ambil pasir, ditaburkan pasir, tidur semua itu orang. Jalan Kanjeng Nabi hijrah sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi Kanjeng Nabi ini tenang. Kemudian Kanjeng Nabi pernah masuk ke Gua Thur sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Kenapa? Ini kelihatan ada 2 tafsir, ada 2 pemahaman tafsiran. Yang pertama, ini dibaca di Sirah Nabawiyah. Nabi ini punya cerdas.
sebelum Nabi jalan Nabi jalan itu sebelum Nabi berangkat ke Madinah, Nabi selama 3 hari 3 malam nginep di Gua Sur, bukan di hotel. Gua Sur ini kecil guanya, gelap, kecil, udah itu kelihatan. Seandainya orang lihat, sementara kan di anak-anak remaja ini kan Nabi dikepung. Siapa yang bisa mendapatkan Muhammad baik hidup maupun mati, hadiahnya 100 ekor unta. Orang-orang ini paham, lama-lama mikir, dikejar, nggak mungkin Muhammad, naik apa Muhammad? Gitu, nggak mungkin Muhammad ini nggak ada, diputar-putar nggak ada. Di sana kan tidak ada bangunan saat itu. Keluar dari Madinah kan sudah tanah semuanya apa, gurun pasir, benar. Dan orang-orang itu paham arahnya kemana ini. Rutenya itu biasa dipakai jalan, lihat sono biasa sono gitu, paham nggak? Jalanan kuda atau jalanan otak biasa lewat sana mesti lewat sono. Nah, tempat-tempat itu diperhatikan nggak ada, jejak-jejak, barangkali jejak nggak ada. Sehingga mereka ini muter-muter kemana ya kira-kira nyari, nggak ketemu. Terus diantara mereka ini mikir, jangan-jangan ini satu-satu lagi tempat ini, jangan-jangan sembunyi dalam gua, begitu. Masuk mereka naik ke atas gua. Sayyidina Abu Bakar itu masuk gua sama Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar ini ketakutan. Yang dimaksud 2 penafsiran. Yang pertama, pada saat selesai Sayyidina Abu Bakar sama Kanjeng Nabi masuk, yang pertama, ada burung dara yang lagi angkrem. Apa? Teremin. Kalau itu di mulut gua, ditambah lagi ada laba-laba. Logikanya gua ada laba-laba, gimana bisa masuk? Masuk akal ya, Bu? Nggak masuk. Siapa yang bikin laba-laba? Allah perintahkan malaikat gitu. Kok muncul burung dara? Ya kalau ada orang masuk di situ pasti terganggu, nggak karuan itu, bukan? Jadi ada 2 yang membuat orang akhir juga mikir, mana mungkin bisa masuk sini gitu. Nggak ada laba-laba. Yang kedua, penafsiran yang kedua, orang barat, maaf, orang kafir mikir nggak ada, dilihat juga ada, nggak ada. Padahal Sayyidina Abu Bakar ini melihat mereka. Waduh, ketahuan ini ketakutan. Karena ketakutan, kok gimana nih ya Rasulullah, kok ketakutan Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasul tenang saja. Innallaha ma'ana, la tahzan. Jangan sedih. Bayangkan Kanjeng Nabi kok dikasih ketenangan, kok yang lainnya enggak itu. Paham maksud saya, Bu? Itu loh Kanjeng Nabi. Orang walaupun susah kayak apa, Kanjeng Nabi itu tenang ya. Paham ya? Orang datang ke klub malam, diskotik, pertanyaannya, senang atau tenang? Di sana ngumpul sama cewek-cewek cantik-cantik, senang atau tenang? Senang. Hah? Senang ya? Hah? Orang selingkuh senang apa tenang ya? Senang nggak ada ya? Tapi tenang apa enggak? HP dimatikan. Benar ya? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang senang belum tentu tenang. Agama ini membuat tenang, karena masuknya wilayahnya insan, akal sama hati. Sementara bashar itu hawa nafsu mainannya. Jasad ini senangannya nafsu, nuruti nafsu, makan enak-enak dan seterusnya. Tidur pokoknya sampai mulai sampai sore, puasa tidur terus. Iya kan, tidur kan ibadah. Mulai pagi sampai menjelang buka. Memang itu juga. Masya Allah. Terus Allah sempurnakan bentuknya manusia dari segumpal darah. Masya Allah. Iqra wa rabbukal akram. Apa ini, Bu? Iqra. Qalqala. Sugro. Wa rabbuka Tasdid. al-akram. Izhar komari. Idhar komari. Rob. Tasdid. Rabbukal. Rongkok tasdid. Itu
Rock. Rom. 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 Oh. Apa? Mat iwat. Oh. Meme-nya tadinya hidup, sekarang dimatikan. Namanya Mat. Angelin? Sukun. Enggak nyontek sih. Apa kurang minum. Mat Arif Ada Sukun. Hah? Tapi dimatikan. Ikro. Mat Arif Sukun. Sukun yang baru. Gak boleh baca ibu. Ikro wa rabbukal akram. Gak boleh baca akram. Akram. Itu di atasmu itu adalah. Gak boleh berhenti aslinya di situ. Akan tetapi di situ juga akhir ayat. Maksudnya apa? Kalau ibu baca Al-Quran, tahu berhenti sampai situ nggak bagus, nggak boleh. Iya. Selesaikan sampai selesai. Karena ini masih ada terusannya ini ayat. Nggak boleh habis ikro orang buat Shadaqallahul azim. Nggak boleh begitu bacanya. Masih ada lanjutannya ini ayat, nggak boleh. Harus selesaikan dulu. Lanjut. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi Matobi. 'allama Asjid. bil qalam. Komari. Itu aslinya bi al qalam. Bi al qalam. Bisa digandeng, alnya dimatikan. Bir. Gitu ya. Itu rumus, ya. I-nya itu huruf jar. Yang mengajarkan manusia dengan pena, Masya Allah. Mengajarkan manusia dengan pena. Tuhanmu itulah yang mengajarkan manusia itu untuk menulis dengan perantaraan pena atau alat tulis yang lain. Tulisan berguna untuk menyimpan, menyebarkan pesan serta ilmu pengetahuan kepada. Pertanyaannya Ibu, tulisan ini muncul setelah Nabi atau sebelumnya sudah ada tulisan? Sebelum Nabi sudah ada tulisan Ibu. Sebelum Nabi sudah ada surat menyurat. Tulisan itu sudah ada. Yang pertama dari Nabi Idris nulis kolam itu ya, tulisan Nabi Idris. Yang dikasih apa? Belajar nulis Pak Idris di surga Nabi. Dan Nabi yang masih hidup di langit, Nabi Idris sama Nabi Isa. Ada Nabi yang masih hidup di bumi, Khidir sama Nabi Ilyas. Ilyas itu Nabi yang ngurusin di darat, Nabi Khidir itu ngurusin di laut. Masih hidup. Sebagian ulama mengatakan beliau masih hidup sampai nanti akhir untuk menjaga umat Nabi. Kedua, memang minta beliau ditugaskan khusus, minta umurnya panjang. Untuk apa? Membantu perjuangan Rasulullah. Tapi sebagian ulama mengatakan sudah wafat. Tapi kalau wafat, banyak para awliya Allah itu ketemu. Karena seluruh para wali, ini bahasa tasawuf, seluruh para wali kalau diangkat, dilantik, itu yang melantik Nabi Allah Khidir, Syekh Abdul Qadir Jailani, terus minta izin Kanjeng Nabi. Yang melantik itu Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Nabi Allah Khidir minta atas restu dari Kanjeng Nabi. Seluruh para wali seperti itu, wali-wali yang punya tugas. Kalau ada satu wali mati, maka harus digantikan wali, diangkat wali. Dan itu harus ada rekomendasi dari wali-wali sebelumnya dan baik. Sampai ada seorang rahib atau pendeta diangkat jadi wali. Karena mujahadahnya ini dia ketaatan sama agamanya, yang membedakan cuma dia belum syahadat saat itu. Sehingga pada saat ada wali yang wafat, dia yang dipilih oleh Allah diangkat, tinggal syahadat yang mensyahadatkan Nabi Allah Khidir sama Syekh Abdul Qadir ya. Pertanyaannya, beliau kalau sudah wafat bagaimana ini? Jadi kita nggak masuk ke sana. Puyeng sampai nanti ngaji itu. Orang yang sesat ya, dia bulat sampai nanti. Allamal insana ma lam ya'lam.
Allama Tasdid. al-insana Al-Qamari. Idza Qamari. qamari Ikfa. sa Matobi'i. ma Matobi'i. lam ya'lam. Aduh, mim apa tuh ya? Apa? Izar Izhar syafawi Syafawi. lam ya'lam. Iya ya, Izhar. Apa Bu? Izhar Syafawi. Izar syafawi lam ya'lam. Man apa? Man arid sukun. Lam itu ambil jazm sehingga belakangnya wajib sukun. Lam ya lam wajib sukun. Enggak ya lam itu sukun ya Bu? Iya. Iya. Lam itu salah satu huruf ambil jazm. Jazm cirinya tandanya adalah sukun. Maka belakangnya wajib sukun. Pernah dengar bayani? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tulisannya lam yakun aslinya. Tapi kok itu kok dikasal Pak? Yakunil gitu ya. Karena depannya ada al. Kalau mati kemudian alnya juga mati maka nggak bisa dibaca, maka harus dihidupkan dengan kasroh. Lam yakunil ladzi, aslinya lam yakun aslinya. Itu pelajaran aku. Nanti kalau dikasih tahu nanti daripada stres. Tak cerita cara solusi. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah, jadi yang mengajarkan semuanya ini Allah, kan? Benar? Benar. Ya ini sebenarnya keimanan nih. Ini ayat 1 sampai 5 ini loh, Kanjeng Nabi ditegaskan ayat ini pertama sekali turun ini ayat. Ya, pertama sekali turun ayat. Sehingga Ibu Iqra dengan nama Tuhan. Ini penting. Kalau melakukan perbuatan apa saja, baca dengan nama Bismillah. Kenapa? Karena ada seolah ada rekomendasi Allah dengan nama Allah. Begitu. Memulai itu dengan nama Allah. Saya mau ngaji, saya mau kerja, saya mau ini, mau masak, saya mau nyapu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah agar ditolong oleh Allah. Kalla innal insana layatgha. Kalla Mutasil. jaiz Munfasil. bukan Munfasil. munfasil la inna apa itu bacaan guna non tasdid khusus sama mem tasdid bacaan guna berapa namanya 2. al insana Izhar idza Qamari. idza qamari Ikfa. sa Matobi'i. layato Kolkola. apa sugro. Karena kalimat toknya itu ada di tengah. Walaupun dia di akhir ayat, tapi posisinya di tengah. Tetap sugro kecil, ya. Sekali-sekali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Manusia ini sangat bangga dengan materi sehingga tidak segan berbuat zalim. Sekali-kali tidak boleh demikian, dilarang. Tapi itu manusia dikasih pilihan sama seperti jin. Karena dulu jin itu melampaui batas. Nah, setelah Nabi Adam diciptakan, ya sebagian manusia itu ada yang memang zalim, melampaui batas. Tulisannya anroa, Allahu astaghna. Baca Bu. Ar-Ra'ahu istaghna. Aslinya an. Kami karena di situ ketemu roh, apa namanya? Idgham bila guna. Pernah dengar ya? Ar-Ro'a. Enggak boleh dibaca an-Ro'a, enggak boleh.
Ar a hus aslinya istaguna. Bu istaguna. Apa namanya? Hamzah wasol. Itu hamzah wasol begitu. Alifnya dianggap tidak ada. Dan ngerti hamzah wasol ya? Istaguna. Apabila melihat dirinya serba cukup, tuh manusia itu kalau sudah merasa sudah cukup, jabatannya ada, hartanya ada, pangkatnya ada, pengikutnya ada, itu yang ada sombong biasanya. Gitu kan? Sombong. Kalau tinggal nunjuk, baru diangkat jadi kasih kok. Tolong ya, sombong. Kadang-kadang nggak betah. Ada orang sok-sokan. Kemarin ngobrol bareng, sekarang dijadikan diangkat jadi pejabat. Terus sekarang ketemu kita kayak orang beda gitu loh. Waduh, baru diangkat satu meeting bingung, masya Allah, sombong gitu. Biasa saja. Di atas langit masih langit. Jadi orang itu kalau sudah merasa dirinya serba cukup, itu yang ada kezaliman. Kalah, jangan begitu. Biasa saja. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh diingatkan. Inna apa? Guna Ila matobi rabbika. tasdid Ar-ruj'a apa itu? izhar izhar Al-Samsiyah atau idgham syamsi. Alnya enggak jelas ya. Betul? Alnya enggak jelas. Harokatnya dihilangkan semua. Jadi bacanya rabbikal ruj'a. Ruj'a apa? Kolkola apa? Sugro. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali kamu. Nanti kita semua akan kembali kepada. Wahai manusia, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Pada hari kiamat Allah akan menghitung apa saja yang kau berbuat di dunia. Dia akan membalas orang-orang yang melampaui sesuai azab. Masya Allah. Ara'aital ladzi yanha. Baca. Ara'aital ladzi yanha. Ra'aita. Aita. Alin. Lin. Lin. Apa? Alin. Alin. Ada di sini berapa itu ya? 3. Alin ada jadi berapa? 3 atau 4 bu? 3. Hah? Ada 2 coba di belakang kayak sana. 4 kalau nggak salah memang ya. 3 itu kan sering diulang-ulang. Aita, aina, gitu. Benar nggak? Tartila jilid 4 coba di. Alin ya 4. Alin, contohnya apa coba? Dicontohkan. Aina. Nah, ini saya koreksi. Alin dah. Bacanya jangan ai. Jangan jangan ada e. Ai. Itu bacanya. Ara'aitalladzi yanha. Diulangi. Ara'aitalladzi yanha. Langsung au juga jangan au pakai au. Sama ai. Ya gitu ya. Kita kan kadang-kadang baca. Ayo menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Lagunya padahal lagunya in. Tapi harus kebiasaan miring semua. Bener ya? Indonesia. Indonesia. Rasanya berat memang. Kalau item. Saya koreksi di situ. Itu banyak yang salah di situ. Alin ini gampang sebenarnya, tapi koreksinya begitu cara bacanya. Coba baca 1, 2, 3. Ara'aitalladzi
yanha. Lazi Matobi. yanha. Izhar. Izhar apa namanya? Halqi. Apa? Izhar apa ya? Ini namanya halqi. Izhar halqi. Halqi. Bagaimana pendapat kamu tentang orang yang melarang? Ini Allah menanyakan kepada kita semua nih. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sebenarnya. Bagaimana? Yang dimaksud meminta beliau itu memperhatikan orang yang melarang manusia melakukan sholat. Orang yang dilarang kan Nabi Muhammad saat itu lagi sholat di Masjidil Haram. Sedangkan yang melarang itu Abu Jahal. Dia ngancam Nabi. Kata Abu Jahal, jika saya melihat Muhammad sholat Ka'bah, saya akan lindas-lindas tengkuknya ke tanah. Ketika itu sampai kepada Nabi, beliau bersabda, jika itu ia lakukan, maka malaikat akan menghajarnya. Nabi dijaga, wibawanya kanjeng Nabi itu dijaga. Kamu, wibawanya para Nabi itu jaga. Kalau sekedar dihina boleh, tapi nggak sampai gitu, kamu dijaga. Allah yang jaga melalui para malaikat-malaikatnya, gitu ya. Jadi dipahami kalau kita ini hina-hina bener, tapi Nabi nggak sampai gitu, nggak sampai benar-benar ada dijaga di bawahnya. Abdan idza shalla, abdan Kolkola. Kolkola apa? Suro. Dan Izhar. izhar apa? Halqi. Halqi. Apa bertemu apa itu? Itu tanwin bertemu alif. Hamzah. Hamzah. Idza Matobi. shalla. Matob. Tasdid. Tasdid itu shalla. Itu enggak ada materi sukun. Itu semua itu. Itu alifnya namanya alif layina. Iya, bentuknya kayak iya, tapi alif bengkok. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat, yang dimaksud tadi adalah kanjeng Nabi. Jadi yang menghalang-halangi. Memang saat itu Islam belum kuat. Nabi itu mencoba sholat di Mekah, coba sholat di depan Ka'bah, dan dulu gak ada pagar-pageran. Ya penduduk sekitar situ banyak. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita Ali. in Ikfa. ala. Matobi. Aslinya itu panjang, ala gitu aslinya. Ya, tapi karena depan ada al, gak fungsi. Alal. Sekarang al-huda. Apa al-huda? Izhar komari. Alnya jelas apa? Izhar. Izhar komari atau al-komariyah. Sekarang bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran? Petunjuk. Ini terjadi di kalangan masyarakat biasanya. Orang nuduh nggak benar, ternyata dia benar. Nuduh orang lain sesat, ternyata dia yang sesat. Yang dituduh nggak sesat. Kan sekarang banyak begitu kan? Selanjutnya Allah meminta Nabi Muhammad memperhatikan seandainya yang dilarang sholat di masjid membawa hidayah, membimbing pada orang, apa sesat? Yang saya alami ini, yang saya alami sebenarnya. Orang nuduh-nuduh kadang-kadang sesat-sesat. Gimana ceritanya ini? Dia bilang kalau sudah membahas tasawuf, kadang-kadang nggak jalan nyampe akal kita. Intinya nggak nyampe, bukan? Terus jangan terus nuduh sesat. Udah itu nggak tabayun lagi. Ngerti nggak tabayun itu? Iya, mendengarkan. Main nuduh-nuduh saya terus nggak mendatangi, nggak tanya. Katanya astagfirullah. Ini kan merusak namanya. Itu namanya jadi fitnah. Jadi fitnah. Itu yang terjadi. Gak tabayun. Nah sekarang pertanyaannya, saya ngajarin apa di ibu-ibu? Lah kanjeng Nabi, jangankan saya, dulu ternyata kanjeng Nabi digitukan juga, gitu. Allah sendiri jawab, bagaimana orang yang karena ala huda, bagaimana pendapatmu jika yang dilarang itu adalah membawa kebenaran, membimbing. Benar Ibu? Dan sekarang orang-orang yang nuduh saya, emang ngajarin ibu apa?
Pernah ngajarin ngaji begitu? Wah, aneh-aneh. Katanya mau sesat ya? Sesat ngajarin. Masya Allah. Tanah-tanah tempat penjahit minta benang. Ya, minta benang penjahit. Lanjut. Au amaro bit taqwa. Au apa au? Tadi ada? Alin. Alin. Bukan matlin, bukan. Alin. Amaro bit taqwa. Bi at-taqwa. Ini rasanya Matobi. at-taqwa. Alnya enggak jelas soalnya. Al Syamsi. Idgham Syamsi. Tak Kolkola. Sugro. au amara bit taqwa atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Nah, Kanjeng Nabi menyuruh takwa. Sing larang Abu Jahal, sing bener iki sapa sakjane? Nah gitu loh. Yang bener ini siapa? Cuma saat itu yang merasa bener Abu Jahal. Karena Kanjeng Nabi saat itu asing. Muhammad ini ngapain ini? Go apa ini? Gak pernah ada. Sholat bentuknya begini gak pernah ada. Gitu loh. Yang ada bawa sesajen. Dulu bawa sajen. Di depan Ka'bah itu bawa sajen, gitu. Nyembah-nyembah patung-patung. Kanjeng Nabi di depan Ka'bah sholat. Gak umum di kalangan Quraisy. Makanya dikatakan sesat menurut Quraisy. Tapi dibantah oleh Allah gitu loh. Nah, mungkin saat itu kalau kita dilahirkan saat itu ya mungkin yang benar. Tujuh Abu Jahal kan? Benar. Kalau jenengan lahir zaman Nabi, kayaknya cocok Abu Jahal ya. Iya. Lu banyak yang murtad tuh saat itu. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Banyak orang yang murtad. Kenapa? Wah, tambah gila nih Muhammad nih. Tambah gila. Mau laksana katanya naik ke langit. Terus bisa terbang, wah tambah gila. Nah itu Abu Jahal. Abu Lahab apa Abu Jahal, salah satu di antara mereka ini manggil Kanjeng Nabi setelah itu, Muhammad, coba angkat kaki kamu satu. Ya angkat sama Kanjeng Nabi. Terus satunya dia juga, dia nggak bisa, dia jatuh. Itu semua gitu. Angkat kaki kamu satu, diangkat sama Kanjeng Nabi. Nabi nurutnya. Nah sekarang satunya kamu angkat, dia kan nggak bisa, jatuh. Ngomong yang angkat kaki aja nggak bisa kok. Ngomongnya ke sana, katanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, bayangkan, dalam waktu semalam tuh, ditambah lagi naik ke langit, tambah gila Muhammad imajinasi. Banyak orang murtad saat itu, karena teknologi belum ditemukan. Kita bisa membayangkan, seandainya kita lahir zaman itu, jangan-jangan kita mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab. Benar? Sekarang aja kita ngomong, oh, kita mengimani sama Kanjeng Nabi juga bayangkan. Saat itu, sama seperti zaman Nabi Musa. Nabi Musa nggak punya anak buah. Fir'aun punya bala tentara, punya kekuasaan, dikejar habis pokoknya. Bani Israel itu. Terus kira-kira pertanyaannya, milih siapa sampai? Musa. Iya di sini ngomong Nabi Musa. Di saat itu kan. Milih, jelas melok Fir'aun aja Pak. Begitu. Kita ini bersyukur, nggak lahir di zaman-zaman itu bersyukur gitu. Maka dengan nikmat ini, tanpa kita minta, tanpa kita merengek-rengek, mosok suruh ngaji seminggu sekali itu aja males. Ya, benar? Ngaji mulai setelah acara tasyakuran nomor 1 absennya. Nomor 1. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita coba apa? In kadzdzaba Tasdid. wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Yang dimaksud adalah Abu Jahal. Alam ya'lam anna Allah yara. Alam ya'lam.
Harus cepet, harus mingkem. Alam ya'lam. Coba. Alam ya'lam. Maaf, yang kedua bukan yang kedua apa yang kedua? Lam yang kedua. Itu Alam ya. Lam yang kedua. Beda. Bertemu Pak itu. apa sih? Iklab. Bukan. Mim bertemu. Kalau iklab itu mainannya non sukun. Nun bertemu ba. Alam tadi udah benar. Idhar sya ya'lam. Bukan idhar. Ide. Ikfa Namanya ikhfa sya. Ikfa syafawi. Perhatikan, ini agak susah, ini agak susah. Bacanya ya. Ini dengung. Dan ini nggak boleh mingkem. Alam pertama mingkem. Satu kutukan. Alam ya'lam. Itu. Ya'lam bi anna Allah yara. Bi anna apa? Guna. Allah Lam jalalah. yara. Matobi. Tadi ya'lam nggak boleh mingkem. Ikhfa Syafawi. ya'lam. Coba bunyikan satu dulu ya. Ya'lam. Teruskan. Ya'lam. Coba dari awal. Alam. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ulangi sekali lagi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu melihat perbuatannya? Ya Allah. Jadi kira Allah itu tunggu ya. Allah itu tahu bahwa pasti akan memberi balasan seadil-adil. Kalla sekali-kali tidak. La ilam. Apa la ilam? La in aslinya Idgham bila guna. bila la ilam. Coba bacakan. La ilam. Jadi nggak boleh lagi lain, nggak boleh lain, tapi lail. La ilam. Lam. Nah itu apa itu lam? Aduh, apa nih? Tadi. Lam langsung lam. Lam yang lamnya dulu. Lam. Apa itu? Bagus. Izhar. Izhar syafawi ya? Belakang ikuti badan. Iya. Jasa tawi. Izhar syafa. Yang Ikfa. tahina nasfa'an. Nah, yang ini mingkem bu. Yang ini lanasfa'an. Ini mingkem ini. Fa'an. Iya. Karena ini beda. Iklab. Apa ini? Fa'am. Iklab. Iklab. Tanwin bertemu ba. Iklab. Lanasfa'an bin Guna. bunna. Bin. Kalau dilengkapi an-nasiyati. Syamsi. Itu kok? Idgham syamsi. Syamsi. Itu kok syamsi. Nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat mau ngancam Nabi, ini saya kami tarik umbu-umbunya ke dalam neraka. Masya Allah. Allah mencela orang yang melarang orang beribadah di dalam masjid. Contohnya siapa? Abu Lahab pamannya Nabi. Allah mengancam bila mereka, kalau Abu Jahal bukan. Ancam mereka tidak menghentikan doa, Allah akan mencabut umur-umur. Masya Allah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin Izhar. khati'ah. Berubah jadi hak. Dilanjut. Falyad'u nadiyah. Fal yad qalqala. Oh,
Kolkol apa ya? Subro. Nah, intinya saya baca panjang. Diahu Matsila Kosiro. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Silakan. Kalau dia tetap seorang-orang mau memanggil kelompoknya, ya. Akhirnya Abu Jahal ini mati dalam perang Badar. Jauh. Sanad'u az-zabaniyah. Matobi. Kolkola. Az-zabaniyah. Idgham syamsi. Matobi. Oke. Kelak kami akan manggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ini malaikat yang kasar, malaikat yang bengis. Tugasnya untuk menyiksa. Jumlahnya 19 ya, dalam ayat yang lain. Itu dijadikan sebuah rumus. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujud dan dekatlah diri kepada Allah. Kalla la Tasdid. Kalla terus la Itu terus la mat tuti'hu. Tidak ada ya. Wasjud. bukan was. Hamzah was. Ini yang diperintah kanjeng Nabi karena langsung mati. Wasjud, nggak ada waw sukun belakangnya, benar? Yeah. Wasjudu gitu tuh. Itu jamak. Kalau ini kanjeng Nabi, wasjud, sujudlah kau Muhammad. Waqtarib. Apa waqtarib? Qalqala. Hamzah was. Ya waq. Iktaro. Barulah kolkola. Ya. Kubro. Hamzah wa. Terus qalqala. Kemudian qalqala juga belakangnya. Kolkola kubro. Qalqala apa? Belakang? Kubro. Kubro. Perhatikan kalimat ini. Janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah. Perhatikan kalimat janganlah kamu patuh kepadanya. Itu ada kalimat dia di depan. Dan janganlah kau Muhammad di surat Al-Ahzab menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Jangan kau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Maksudnya begini, kalau ada orang yang ruwet gitu, paham ya? Kalau ada orang yang ruwet, senengannya fitnah, senengannya macam-macam, senengannya bulis gak jelas, gak usah pedulikan. Lurus jalan terus ibadah. Paham ya maksud saya? Nah, jalan terus ibadah, gak usah ruwet, gak usah ngurusin. Ibu perhatikan tanda merah di sini. Silakan kalau mau mengeluarkan apa Pak. Kalau ada tapi. Kalau ada ya. Ini tanda merah ini perhatikan nih. Tanda merah di depan ini perhatikan. Ini namanya tanda untuk ayat sajdah. Dalam Al-Quran ada 15 ayat-ayat sajdah. Dikasih tanda kayak tadi. Ya, dikasih tanda kayak tadi. Ada 15. Ada 15. Yang 14 itu surat Al-Alaq ayat 19. Itu ayat sajdah, ada tandanya. Biasanya bacaan tersebut ditandai dengan simbol seperti kubah. Tanda lain yang biasa digunakan tulisan lafadzkan as-sajdah. As-sajdah kecil tulisannya begitu. Oke? Perhatikan tanda ini. Tadi kan ada tandanya? Ya. Ada tandanya tadi. Ini apa ini? 26 ini. Surat apa ini 26 ini? Ini kita lihat ya. Tanda tadi Bu. Kadang-kadang ada tulisan begini Bu, ini yasjudu. Ada kata-kata yasjudu, sujud intinya. Terus ada tanda ini, tanda ini. Utamanya tanda ini. Jadi kapan kita baca, nah, ini tanda ini namanya ayat-ayat sajdah. Ada kubah atau buku. Dan ayat tadi surat ini waqtarib, ada tanda ini. Dan ini kebetulan di akhir ayat, di akhir ayat surat, di akhir surat. Dan ayat sajdah ini apa? Ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Apabila dibaca disunahkan bagi yang membacanya ayat ini Sujud tilawah.
dan mendengarnya untuk sujud tilawah. Aslinya kita disuruh sujud tilawah, sujud pada saat waqtarib, sujud. Atau dalam kebiasaan para penghafal Quran, ini yang sering saya ketahui di Jawa Timur, mereka itu malah baca begini, nggak sujud mereka, tapi ini pada saat mereka deres Al-Quran, ya, deres itu lagi baca Al-Quran hafalan, dipentas begitu. Pada saat ketemu ayat sajadah dia langsung baca tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gitu ya? Itu disunahkan baca begitu. Kalau nggak sujud. Tapi yang paling sunnah itu sujud. Sujud sajadah. Doanya itu sajadah. Nggak tahu nih. Wajhi Iya. lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafal. Ya. Iya, ini sujud Sajadah. Ya boleh, silakan syukur boleh. Ya. Aku sujudkan wajahku ini kepada yang mencipta dan membentuk rupanya, dan yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Jadi disunahkan itu sujud baca itu. Takbir dulu. Mau sujud nih takbir. Allah sujud. Hikmahnya apa? Orang yang melakukan sujud tilawah ini dijauhi syaitan. Anu Pak Ustaz, saya jarang baca. Berarti nggak jarang sujud tilawah. Berarti nggak baca. Jarang baca Lur. Orang yang melaksanakan sujud tilawah memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari kepatuhan, kerendahan hati, mengingatkan manusia bahwa mereka ini tempat yang salah, tempat lupa, agar tidak ada perilaku yang sombong, sujud. Menyadarkan manusia bahwa Allah itu zat yang segalanya. Kemudian sebagai bentuk syukur, ya boleh tadi dikatakan sujud syukur, ya boleh. Kemudian habis baca begitu ibu mengutarakan rasa bentuk syukurnya, nggak boleh. Pokoknya ngomong dengan bahasa kita, ya Allah, terima kasih atas begini macam-macam lah, sujud. Seneng nggak? Kan sujud syukur ya. Habis mendam bola, sujud syukur gitu kan? Gitu ya? Itu ya. Ini hikmah daripada sujud tilawah. Caranya gimana? Caranya kalau dalam sholat dulu, jika saat kita sholat baca ayat sajadah, tadi baca Iqra ini, maka kita hendaknya langsung sujud Bu, tanpa harus rukuk dan tanpa i'tidal. Baca sholat ini, wasjud waqtarib, langsung aja sujud, Allahu Akbar sujud. Sekali baca tadi, habis itu langsung berdiri lagi. Cuma masalahnya Bu, ini terjadi sholat taraweh, salah paham, banyak salah paham, nggak dikasih tahu. Sholat taraweh kok baca surat sajadah. Jadi ibu, karena memang disunahkan sujud, jangan sampai pada saat baca waqtarib ini surat Al-Alaq ini kan kebetulan di akhir, dipikir orang kan rukuk Bu. Oh enggak, imamnya sujud. Semua salah. Kok sujud salah? Subhanallah kata jemaah. Subhanallah. Karena orang pahamnya di akhir ayat. Iyalah. Di akhir ayat. Habis itu dia berdiri lagi. Allahu Akbar. Langsung rukuk. Ngapain ngerepotin begitu gitu. Paham kan? Ini terjadi di Kuitang karena saya ngikutin. Raweh sama orang tua sama kiai. Wah, berantakan sholat. Berantakan sholat. Terus dibahagi Bu
sujud tilawah, sampai ikut sujud tilawah. Ya. Kalau imamnya nggak sujud tilawah, jangan coba-coba. Enggak lah. Paham ya? Iya. Nanti imamnya nggak sujud tilawah sampai tahu ini kan was tarik sujud sendirian sampai nggak tahu.